إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Saudara Muhammad Yusman, selaku Ketua Panitia Virtual Keakraban IAIN Kudus. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati, sambutan kedua sambutan dari Saudari Septiana Kartika Dewi selaku Ketua MPS Tadris Biologi IAIN Kudus. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kartika Dewi kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga, sambutan dari Bapak Ahmad Ali Fikri, Magister Pendidikan selaku Kapolri Tadris Biologi IAIN Kudus sekaligus membuka acara virtual keakraban Tadris Biologi IAIN Kudus. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, pagi hari ini secara resmi kami buka acara virtual keakraban program studi Tadris Biologi dengan baca hamdalah bersama-sama. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat bervirtual keakraban. Semoga dari kegiatan 2 hari ini dan besok kita menjadi lebih akrab lagi, menjadi lebih solid, dan tentunya menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara keempat yakni penyampaian materi yang akan disampaikan Bapak Ahmad Ali Fikri, Magister Pendidikan. Sebelum acara sesi tanya jawab, saya akan membacakan CV dari moderator. Nama Fenty Zusulia, tempat tanggal lahir Kudus 05 Desember tahun 2000, alamat Desa Medini, RT 3 RW 2, Kecamatan Beaan, Kabupaten Kudus. Di sini perkenalkan, nama saya Fenty Yustia akan membacakan CV pemateri kita. Nama Ahmad Ali Fikri, tempat tanggal lahir Ngawi 8 April 1988. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan ma'ba'du. Lanjut kembali. Terima kasih. Ya. Kemarin panitia menghubungi bahwasanya temanya adalah mencetak generasi biologi yang berjiwa kepemimpinan dan keilmiahan. Nah, pada pagi hari ini saya senang sekali mendapat kesempatan bertemu lagi dengan teman-teman mahasiswa Tadris Biologi angkatan 2020. Belum masa. Gimana kabar pagi hari ini? Sehat? Gembira? Alhamdulillah. Ini nanti insya Allah nggak ada pertanyaan sabuknya mana ini. ya. Insya Allah nggak ada. Saya pastikan nggak ada pertanyaan sabuknya mana. Senang sekali. Alhamdulillah ini sudah ada 76 peserta. Jadi insya Allah hampir semuanya hadir pada pagi hari ini. Nah, bagaimana sih mencetak generasi muda biologi yang berjiwa kepemimpinan dan keilmiahan? Atau apa sih generasi muda biologi yang berjiwa kepemimpinan dan keilmiahan itu? Nah, lanjut Mas, slide kedua. Nah, ini pertanyaan pertamanya. Tadi sudah saya tanyakan ya, gembira ya? Ya, alhamdulillah gembira semuanya harapannya. Kenapa kok saya tanyakan gembira? Ini di setiap perkuliahan, setiap ketemu dengan teman-teman mahasiswa, itu pasti saya tanyakan. Kenapa? Karena hal yang kamu pelajari tanpa kegembiraan akan mudah kamu lupakan. Nah, ini. Kebalikannya, kalau kita gembira, apapun itu, meskipun kita tidak niat belajar, itu pasti teringat. Makanya harapan saya, teman-teman biologi ini harapannya gembira terus. Apapun yang terjadi, everything, everywhere, harus gembira. Gitu ya. Jadi nanti tetap biar tidak mudah lupa. Tugasnya banyak, tetap gembira. Jadi ingat, besok pas sudah lulus, wah dulu tugasnya banyak. Laporannya banyak, laporan praktikumnya banyak, tapi kerjakan dengan gembira. Besok sudah lulus, yang diingat laporannya. Tugasnya dari Pak Didi banyak misalnya, masih teringat karena gembira, masih teringat Pak Didi yang mirip artis Hilva Devara, katanya teman-teman MPS. Nah, ini bukan hadis, ini sekedar patah lama Finlandia. Jadi harapan saya teman-teman biologi nanti semua gembira apapun yang terjadi. Oke.
Finlandia sudah tahu bahwasanya ini dulu pernah menjadi nomor 1 sistem pendidikannya terbaik di dunia, versi PISA beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata yaitu penyebabnya adalah karena gembira. Siswa dibuat gembira. Besok juga sama, saat Anda semuanya sudah menjadi guru biologi ataupun sudah menjadi dosen biologi, harapannya lanjutkan atau sebarkan virus kegembiraan ini pada mereka. Insya Allah yang dipelajari nanti tidak mudah lupa. Next, lanjut, Mas. Oh iya, ini sebelumnya tadi belum perkenalan. Ini silakan untuk perkenalannya silakan dibuka itu di YouTube wikipedia.com atau di akun TikTok. Ya, boleh dibuka itu. Atau sekarang silakan semua sambil buka kalau bisa. Dari tempat panitia bisa dibuka nggak nih, Mas? Diklik bisa nggak? Belum bisa. Kalau tidak bisa nanti di-share aja itu. Makanya linknya nanti biar dibuka. Nah, ini. Bisa. Belum. Terima kasih. Nanti teman-teman bisa dibuka, di-subscribe, di-like, dibunyikan loncengnya juga bisa. Jadi tadi sudah dibacakan juga oleh moderator. Nah, itu tentang perkenalan diri saya. Lanjut. Nah, ini materi pokoknya. Jiwa kepemimpinan. Insya Allah semua yang di sini sudah pernah baca atau bisa diingat kembali Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Masih ingat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sadaqallahul azim. Ini sebenarnya adalah obrolan santai antara Gusti Allah, antara Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat pada waktu itu, ceritanya, kisahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya saya akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Nah, pada waktu itu yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu. Malaikatnya agak sedikit protes waktu itu dikisahkan dari para ahli sejarah itu, ahli Quran, ahli tafsir. Malaikat agak sedikit protes. Nah, manusia itu kan membuat kerusakan, kok malah jadikan pemimpin. Hadapan Allah, saya lebih tahu dari kamu semuanya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya secara fitrah masing-masing dari kita mempunyai pemimpin. Nah, karena kita adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita semua keturunan Nabi sebenarnya. Nah, Nabi Adam alaihissalam. Kita menurunkan gen jiwa kepemimpinan yang sudah diberikan Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, kaitannya dengan generasi muda biologi. Nah, kita semua di sini, saya juga masih muda loh ya ini. Kita semua di sini sebagai generasi muda biologi ini seharusnya melanjutkan fitrah kita yang dari lahir sudah mempunyai jiwa kepemimpinan itu adalah harusnya diasah dan dikembangkan, dilanjutkan kembali. Nah, minimal memimpin dirinya sendiri. Jadi, harapan saya teman-teman mahasiswa teknik biologi bisa memimpin dirinya sendiri. Maksudnya gimana Pak? Minimal bisa mengendalikan diri dari pergaulan, dari hal-hal yang tidak atau kurang bermanfaat, dari hal-hal yang dilarang agama atau yang bertentangan dengan norma serta kalau dalam dunia kampus ya peraturan akademik dan peraturan norma-norma yang ada di kampus. Nah, itu memimpin dirinya sendiri dari hal-hal atau yang kurang bermanfaat, mengendalikan dirinya. Itu yang pertama. Belum, Mas. Yang kedua, bisa memimpin dirinya sendiri untuk lebih maju lagi. Ya. Jadi untuk lebih maju lagi itu harus bisa mengendalikan dirinya sendiri, memimpin dirinya. Enakan tidur, males-malesan, rebahan misalnya. Sekarang kan terkenalnya generasi rebahan. Nah, itu harus bisa dikendalikan, harus memimpin dirinya sendiri. Oh, saya harus belajar. Saya harus baca buku, saya harus baca artikel jurnal, saya harus kuliah. Nah, harapannya itu bisa memimpin dirinya sendiri untuk lebih maju lagi. Yang ketiga, bisa memimpin dirinya sendiri dari hal-hal yang melemahkan atau energi negatif. Ya, misalnya, wah kok kayak gini sih, kuliahnya kok cuma daring misalnya. Wah kok begini sih,
wah kok energi-energi negatif itu dibuang. Ya, harapan saya teman-teman mahasiswa biologi bisa memimpin dirinya sendiri untuk ke arah positif. Jadi membawa energi positif. Jadi tidak lagi saya mendapat apa, tapi saya bisa memberikan apa, atau saya berkontribusi apa. Nah, yang suka dengan keorganisasian, silakan memimpin dirinya untuk aktif ke organisasi. Siapa yang teman-teman mahasiswa yang suka penelitian, silakan memimpin dirinya ke arah positif, ke arah penelitian. Nanti ada pembimbingnya, bisa diarahkan. Banyak dosen-dosen hebat di biologi. Ada Bu Hanik, ada di fisika, tentang fisika nanti misalnya, ada Pak Jalil, ini kandidat dokter, satu-satunya dosen tadi biologi yang kandidat dokter itu Bapak Muhammad Jalil. Mungkin nanti perlu kenal ini teman-teman mahasiswa angkatan 2020. Beliau sedang S3 di UGM, beasiswa dari pemerintah. Nanti bisa menimba ilmu dari beliau, mencuri motivasi dari beliau. Beliau yang sudah S2, sudah dosen, sudah senior, beliau kebetulan juga senior saya, masih semangat untuk belajar. Masa yang masih muda-muda, masih 17 tahun, selisih sedikit sama saya, masa nggak semangat belajar, nggak semangat menuntut ilmu. Nanti itu. Jadi yang selanjutnya, misalnya ada yang semangatnya buat produk, silakan nanti memimpin dirinya untuk menghasilkan produk-produk biologi ataupun yang lainnya yang bisa bermanfaat pada masyarakat secara luas. Seperti yang disampaikan kemarin pas stadium general itu, bahwasanya filosofinya di YN Kudus adalah Islam terapan. Jadi ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan, harapannya menjadi kita untuk menerapkannya ke masyarakat luas. Tidak hanya ilmu yang hanya kita miliki saja. Tidak hanya sebagai pengetahuan yang ada di otak kita saja, tapi menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat pada masyarakat luas. Seperti hanya kakak-kakak kelas kemarin, kakak tingkat angkatan 2017 menghasilkan beberapa produk itu. Ada video pembelajaran, ada kompos, ada minuman semut itu, ada hand sanitizer, ada jamu, ada sabun cair, sabun untuk cuci tangan. Harapannya nanti angkatan 2020 juga sama, bisa memimpin dirinya untuk ke arah positif tadi ya. Nanti insya Allah diarahkan, disampaikan saja. Saya pengen ini, saya pengen. Karena kita keluarga ya harusnya tidak ada sungkan-sungkanan. Silakan sampaikan saja. Ini kan kemarin kita keluarga taktis biologi. Next. Mas Panitia. Nah, ini saya cuplikan tugas utama sebagai pemimpin atau sebagai khalifah gitu, tapi kaitannya dengan materi kita pada hari ini atau kaitannya dengan kita sebagai mahasiswa, kita sebagai keluarga tadis biologi, tugas utamanya adalah pertama beribadah padanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib. Ya, jangan sampai teman-teman biologi, tadis biologi ini melalaikan gara-gara kuliah terus lalai sembahyangnya, jangan sampai ya. Nanti biasanya ini jam-jam rawan tuh jam kelima, jam keempat, antara jam itu jam 3 sampai jam 4, setengah 3 sampai jam 4. Biasanya terus langsung pulang sampai rumah ternyata lupa belum sembahyang. Ya. Harapan saya jangan sampai lupa sembahyangnya ini. Baik yang putra maupun yang putri. Ya. Kalau pas di kampus ada itu musola di lantai 2, sebaiknya ruang tata usaha atau di masjid. Nah, jadi harapan saya ini tugas utama sebagai pemimpin kaitannya dengan mahasiswa biologi ya, jangan sampai lupa kepada atau sembahyang pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengelola bumi. Nah, mengelola bumi. Jadi saat cerita tadi di awal tadi, bahwasanya saat Allah mau menciptakan manusia sebagai khalifah, si malaikat itu protes. Tapi Allah lebih tahu pastinya. Karena manusia itu adalah satu yang berakal. Malaikat itu tidak punya akal, malaikat. Katanya. Hewan juga tidak punya. Jadi yang satu-satunya makhluk yang berakal ya manusia. Yang kita diberi kepercayaan oleh Allah untuk mengelola bumi. Nah, di biologi ini kaitannya sangat erat ini. Salamnya kan salam lestari, salam konservasi. Harapannya bisa mengelola bumi dengan baik. Ya. Anak biologi buang sampah sembarangan, semoga jangan. Ya. Anak biologi harapannya bisa ikut ambil bagian dalam mengelola bumi. Dan itu sebenarnya malah adalah tugas utamanya. Yang ketiga adalah berdakwah, menyebarkan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi nanti harapannya meskipun belum lulus bisa ikut menyebarkan ilmu pengetahuannya. Misalnya ada adik tingkatnya yang bertanya atau menjadi asisten laboratorium, asisten dosen, laboratorium, asisten praktikum, itu kan ikut menyebarkan ilmu pengetahuannya. Meski belum lulus bisa ikut. Atau misalnya ikut bimbel, nah, ikut menjadi mentor di bimbel dan lain sebagainya. Terlebih lagi kalau nanti sudah lulus, harapannya bisa menyebarkan ilmu pengetahuan, tidak hanya konten biologinya, tapi ada yang menjadi distingsi dari YN Kudus, atau biologi adalah ilmu pengetahuan plus ilmu pengetahuan agama. Nanti dikombin, diintegrasikan.
Ini tugas utamanya. Nanti harapan saya teman-teman ini masuk biologi angkatan 2020 bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh kakak-kakak kelasnya dan nanti bisa menyebarkan ilmu pengetahuan. Next. Jiwa keilmiahan. Nah, tadi ada dua hal. Jadi generasi muda biologi termasuk saya yang masih muda tadi selisih sedikit dengan teman-teman mahasiswa angkatan 2020. Jenggotnya masih tipis kok. Jiwa keilmiahan itu bagaimana sih? Dan apa sih? Jiwa keilmiahan adalah sesuatu dalam diri yang mendorong kita itu ilmiah. Ilmiah itu bagaimana? Ilmiah itu sesuai yang dilakukan oleh para ilmuwan. Nah, ayat Al-Quran yang pertama kali turun itu adalah Quran surat Al-Alaq. Pertama adalah Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan selanjutnya Shadaqallahul Adzim. Itu coba dikaitkan dengan langkah pertama kerja ilmiah. Masih ingat kerja ilmiah? Ini di SMP sudah diajarkan ini. Di SMP maupun di MTS, di MA ataupun SMA sudah. Pertama mulai dari mengamati. Membaca atau Iqra itu dalam arti luas bisa saja juga mengamati. Mengobservasi. Membaca itu kan sekilas. Kalau membaca sungguh-sungguh jadinya mengamati. Kalau lebih detail lagi namanya mengobservasi. Jadi sebenarnya tugas pertama dari Allah SWT, perintah pertamanya itu kan melakukan kerja ilmiah. Allah SWT pas menurunkan tugas kenabian kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu diperintahkan adalah melakukan kerja ilmiah. Nah, ini mulai dari membaca, mengamati, kemudian nanti ahli berpikir itu, terus kemudian menentukan hipotesis, menguji hipotesis melalui eksperimen. Langkah selanjutnya adalah menganalisis, kemudian menyimpulkan, dan terakhir menyebarluaskannya. Nah, jadi jiwa keilmiahan ini sebenarnya sudah sepatutnya ada pada diri kita semuanya. Nah, karena perintah Allah SWT pertama kali itu kita diminta untuk melakukan kerja ilmiah, diminta membaca. Jadi nanti harapannya seperti itu. Kalau teman-teman HMPS ataupun teman-teman angkatan kalian sebelumnya, biasanya saat bertanya atau saat menyampaikan sesuatu kepada saya, biasanya saya minta coba tanya dulu ke teman yang lain. Coba tanya ke prodi yang lain juga, teman prodi yang lain. Atau coba tanya ke TU dulu, nanti baru ada kebijakan. Itu namanya basic data. Jadi berdasarkan data, mengumpulkan data dulu. Di keprodian pun juga sama. Saat harus ada kebijakan ataupun yang lain, saya membaca dulu, mengobservasi dulu, mendengarkan dulu. Biasanya saya mendengarkan atau koordinasi dengan Pak Didi dan juga teman-teman dosen yang lain. Setiap bulan, insya Allah kita berkoordinasi, mendengarkan ada apa, kemudian data-data itu terus baru akhirnya sampai ke arah kebijakan. Juga melakukan dengan kerja ilmiah. Itu juga dengan harapannya teman-teman semuanya di sini, mahasiswa angkatan 2020. Jadi jangan langsung tiba-tiba tanya, ini nggak bisa Pak, wah Pak skadunya gimana ini Pak, kok saya nggak bisa. Nah, coba dicek dulu, atau tanya temannya dulu, bisa nggak teman yang lain. Kalau teman yang lain juga nggak bisa, ya berarti oh ini berarti sistemnya. Atau coba tanya ke kakak tingkatnya, ke MPS misalnya. Ini bagaimana Kak? Nah, itu namanya mengumpulkan data dulu. Jadi tidak sekedar langsung, sekedar bertanya, sekedar mengeluh. Nah, mengeluh tadi yang saya sampaikan tadi adalah yang energi negatif tadi. Energi negatif itu dibuang saja. Jadi sekali lagi, jiwa keilmiahan ini insya Allah saya yakin dan saya harapkan ada pada diri kita semuanya, saya, teman-teman dosen, MPS, teman-teman mahasiswa angkatan 2020 dan yang kakak tingkatnya. Karena apa? Karena ini perintah pertama, dulu Kanjeng Nabi diperintahkan itu, kemudian diajarkan kepada sahabat, ke tabiin, sampai kepada kita. Selanjutnya, Mas. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Mari kita melangkah bersama. Karena kalau tidak bersama nggak bisa. Dosen saja atau kaprodi saja nggak bisa ini. Nah, jadi nggak bisa. Harus melangkah bersama. Misalnya Pak Jalil sudah S3, atau misalnya sudah profesor, tapi kalau sendirian juga nggak bisa. Saya kaprodinya misalnya, sendirian juga nggak bisa. Jadi saya ada yang membantu, ada Pak Didi, ada dosen-dosen yang lain. Dosen yang lain ada satu, Bu Irma, ada Bu Ise, ada Bu Okta, ada Pak Andi, ada juga Pak Didi yang sekretaris prodi, ada Pak Jalil yang sedang S3, ada Bu Adiba, ada juga Bu Hani Malihatin, ada juga yang pada semester ini tidak ada jam, ada mata kuliah di biologi, ada Pak Imaduddin, ada Bu Ulia Fawaida, ada Bu Alfiraida.
dan lain-lain. Sudah tersebut semua nih Pak. Bu. Pak Didi sudah ya? Semoga sudah. Yang terlewat semoga tidak ada. Ada satu lagi, kita punya laporan, satu-satunya laporan di Kudus, Pak Joko. Nah, itu. Jadi kita melangkah bersama, nggak bisa kalau tidak melangkah bersama. Nah, melangkah bersama gimana? Menjadi pribadi biologi yang mampu memimpin dirinya sendiri, menjalankan tugasnya tadi, tugas sebagai pemimpin tadi, serta bertanggung jawab atas kepemimpinan tersebut. Jadi tadi kan ada tiga tugas utama tadi ya. Yang kedua, menjadi pribadi yang mendasarkan setiap kegiatannya dengan langkah kerja ilmiah. Jadi tidak cuma katanya ini, atau dari share WA group langsung di-sharekan lagi kata WA group, tidak, tapi setiap kegiatannya didasari dengan langkah kerja ilmiah. Itu. Terakhir, meski dengan berbagai keterbatasan yang ada, harapan saya next Mas. Slide selanjutnya. Harapan saya tidak ada salahnya kita belajar dari bulu ketek. Kenapa kok bulu ketek? Meski selalu terhimpit, tapi tetap tegar, bertahan, dan terus tumbuh. Ya. Tadi biologi itu prodi baru, belum ada lulusannya. Kita masih berjuang bersama bagaimana menjadi program studi yang lebih baik lagi, yang unggul ke depannya. Jadi, misalnya ada keterbatasan dan lain sebagainya, itu adalah hal yang wajar, dan itu tidak ada niatan sama sekali dari kami pengelola prodi untuk kok apa adanya, tidak. Insya Allah, pengelola prodi, para dosen, berusaha semaksimal mungkin menjadikan prodi tadi biologi lebih baik lagi. Dan kita semua, yaitu tadi, meski dengan keterbatasan yang ada, harapannya kita bisa belajar dari bulu ketek. Meski selalu terhimpit, tapi tetap tegar, bertahan, dan terus tumbuh. Next. Mas Panitia. Oh ya, sudah selesai. Ya, terima kasih. Jangan lupa bahagia. Ini saya dulu pas awal punya BB, diminta untuk ngomong BB sambil nge-game ini apa, ini dulu ini. Apa itu dulu yang sepak bola yang di HP itu. Nah, itu jangan lupa bahagia yang jelas. Jangan lupa bahagia, jangan lupa gembira. Dan terima kasih. Nanti silakan kalau ada pertanyaan. Saya akhiri, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu semuanya masih semangat? Oke, masih semangat ya. Jadi untuk meningkatkan semangat kita, mari kita penampilan dari mahasiswa Tadris Biologi IAIN Kudus. Dipersilakan. Sudah, saya silakan tempatkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan CV dari pemateri kita dari pihak IKA Himbi. Pemateri pertama, nama Dinda Humayroh, tempat tanggal lahir Bogor, 9 Mei tahun 2000. Yang selanjutnya pemateri yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya. Kurikulum kita yang kedua Kak Intan Permatasari. Beliau lahir di Surabaya 2 Desember 1998. Oke, nama aku Dinda Humayroh dari Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, sebelumnya namaku Intan Permatasari, biasa dipanggil Intan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, kalau misalnya beberapa menit kemudian hanya melihat Mbak Intan saja sendirian, tolong dimaafkan ya karena saya sedang mengisi acara lain kayak gitu, jadi sedang dibagi-bagi. Jadi nggak masalah ya teman-teman ya. Siap penyimak nggak ini? Ya, penyimak ya. Ya, masih semangat ya, masih semangat ya.
Oke, siap. Oke, teman-teman di-handle sama Mbak Intan dulu ya, karena saya harus ke dalam sebentar, ada acara. Oke, Silakan Mbak Intan. terima kasih. Baik, sebelumnya, halo teman-teman semua. Hai Kak. Oke, kita langsung aja ya. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu IKHIMBI? Sebelum masuk kampus deh, tahu nggak? Belum. Belum tahu ya? Oke, ini aku jelasin ya. Jadi, IKHIMBI itu adalah Ikatan Himpunan Mahasiswa Biologi Indonesia. Nah, IKHIMBI itu apa sih? Jadi itu organisasi mahasiswa. Jadi kan kalau di kampus kalian ada mungkin namanya Himpunan Jurusan Pendidikan Biologi atau Himpunan Biologi atau biasa disebut Himabio, HMB kayak gitu kan. Nah, IKHIMBI itu adalah yang menaungi seluruh himpunan tersebut kayak gitu. Terus IKHIMBI itu apa ya istilahnya kayak wadah gitu loh, wadah teman-teman himpunan mahasiswa biologi se-Indonesia untuk bisa saling sharing nih, apa sih keluhan di himpunan tersebut, apa sih apa masalah-masalah atau problematika di sekitar kita gitu, entah itu nanti masalah sosial, masalah kesehatan kayak gitu. Karena memang biologi itu kan pembahasannya banyak banget ya teman-teman, pembahasannya nggak hanya tentang kemanusiaan doang atau nggak hanya tentang kesehatan juga, tapi semuanya. Karena emang biologi kan istilahnya apa ya, kayak ilmu pengetahuan yang memang sangat luas kayak gitu, yang topik pembicaranya sangat luas sekali kayak gitu. Nah, di IKHIMBI ini kita tuh juga ini maaf sebelumnya ada PPT-nya kan ya, dimunculin kan ya? Atau nggak ada? Coba next dulu. Oke, next lagi. Jadi di IKHIMBI ini ada visi kita. Next lagi. Oh ya, sebelumnya nih aku mau jelasin nih. Jadi di IKHIMBI juga ada lagunya juga, ada namanya Mars IKHIMBI. Nah, teman-teman nih sebagai warga biologi nih, kan karena memang kalian sudah istilahnya sudah masuk dalam mahasiswa-mahasiswi biologi yang sangat-sangat apa ya, yang sangat-sangat multi talenta, yang sangat-sangat berkualitas. Jadi kalian tuh udah termasuk nih wadahnya atau sudah masuk dalam wadahnya IKHIMBI kayak gitu. Nah, di IKHIMBI di sini sebentar, Mbak Ninda mau masuk lagi. Oke guys, ketinggalan. Oke, jadi di sini tuh kita punya visi. Nah, visinya IKHIMBI itu apa sih? Nah, visi IKHIMBI itu yang sangat utama itu adalah sebagai wadah kerja sama lintas kampus mahasiswa biologi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi mahasiswa dan berperan aktif terhadap eksplorasi sumber daya alam dan konservasi lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Nah, seperti yang tadi Mbak sudah jelaskan ya. Jadi memang kalau di biologi itu kita nggak bisa hanya apa ya melihat apa aja yang di sekitar kita, tapi kita harus melihat yang di luar gitu loh. Jadi kayak misalnya mungkin kita ada di Jogja gitu, nah kita harus melihat juga permasalahan di luar Jogja, di Solo, bahkan di pulau apa di luar pulau Jogja kayak di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi kayak gitu. Dan di sini kita itu sebagai kayak penghubung antar biologi nih, penghubung antar himpunan biologi kayak gitu. Teman-teman jelas ya suaranya ya, bisa terakses ya? Jelas banget, Kak. Oke, siap, mantap. Ini kayaknya masih semangat semua nih. Pagi ya, jadi masih semangat. Iya. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin sebenarnya kan tadi udah visi itu ya. Di balik visi pasti ada yang lebih mendetail, yaitu misinya. Nah, untuk misi dari IKHIMBI itu yang pertama untuk mengembangkan wawasan wilayah ilmu biologi dalam bentuk kegiatan bersama dan pertukaran informasi antar fakultas, jurusan, departemen, program studi biologi. Kenapa disebutin ada fakultas, jurusan, departemen, sama program studi? Karena tidak semua universitas itu cuma punya fakultas biologi gitu. Kayak misalnya FMIPA ini, FMIPA itu adanya jurnal biologi, jadi masuknya ke jurusan biologi. Atau mungkin di Yain Kudus, teman-teman biologi masuknya bisa aja ke jurusan biologi atau fakultas biologi gitu. Jadi kita yang penting mewadahi seluruh anak biologi yang ada di Indonesia, terutama di wilayah Jawa 2, Wilker 4 gitu. Terus yang kedua, untuk meningkatkan tanggung jawab mahasiswa biologi Indonesia dalam mengaplikasikan ilmu biologi sebagai pengetahuan dasar untuk mengeksplorasi sumber daya alam dan konservasi lingkungan hidup. Nah, itu tuh nanti gimana caranya kita menerapkannya kayak gitu. Nah, itu tuh bisa dengan kegiatan-kegiatan IKHIMBI kayak kemarin sumber daya alam konservasi lingkungan. Kita tuh banyak turun ke jalan untuk kayak misalnya tanam bibit kayak gitu. Dan tidak hanya Wilker kita aja gitu loh, tapi yang lain-lain teman-teman dari Sumatera kayak gitu, teman-teman dari Sulawesi, teman-teman dari Kalimantan, IKHIMBI yang lain pun bekerja sama seperti ini. Ya, benar banget. Coba next lagi Kak, di PPT selanjutnya Kak. Nah, di sini tuh kita ada fungsi ya teman-teman. Tadi udah dijelaskan misi. Nah, fungsinya kita ini ada dua teman-teman. Yang pertama, wadah pengembangan keilmuan dan profesionalisme. Terus yang kedua, wadah koordinasi kegiatan kemahasiswaan biologis Indonesia. Tadi udah dijelaskan ya, memang kalau himpunan mahasiswa biologi itu nggak hanya bisa berdiri sendiri teman-teman, sama kita tuh sebagai makhluk, walaupun kita lahirnya individu gitu kan, tapi kita tuh sebagai makhluk sosial tuh kita nggak bisa kayak hidup sendiri kayak gitu, sama kayak himpunan juga nggak bisa hidup sendiri. Jadi mereka perlu ada yang namanya lihat nih himpunan yang lain tuh kayak seperti apa sih, supaya kita tuh juga bisa belajar kayak gitu dengan himpunan lain yang ada di luar kota mungkin, di luar pulau mungkin seperti itu. Oke,
Oke, terus sekarang kita coba ini ya, kita telisik-telisik nih soal sejarah Ika Himbi itu apa sih? Boleh next Kak. Jadi untuk sejarah Ika Himbi, nah jadi pertama kali dicetuskan Ika Himbi itu namanya nggak langsung Ika Himbi, tapi yang pertama adalah IMABI, yaitu Ikatan Mahasiswa Biologi. Itu tuh belum digabungkan untuk menjadi Indonesia kayak gitu. Nah, itu tahun berapa sih Kak? Pada tahun 1993 kayak gitu. Nah terus setelah ada diskusi panjang gitu, kenapa kita tidak gabungkan aja sih? Nah akhirnya diubahlah menjadi JHMBI tahun 2001 kayak gitu. Nah itu sudah menjadi Indonesia. Jadi tidak hanya lingkup kecil aja, tapi udah dibentuk koordinasinya satu Indonesia kayak gitu. Nah terus setelah itu karena dirasa mungkin namanya kurang kurang enak didengar, mungkin sangat sulit untuk diucapkan. Nah akhirnya dirubahlah menjadi Ika Himbi pada tahun 2005. Nah itu tuh dibantunya dirubahnya kayak gitu oleh Dewan Pengurus dan Dewan Penasehat kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misal nih kita ditanyain sebenarnya Kak Ika Himbi itu lahirnya kapan kayak gitu kan. Jadi hari lahirnya Ika Himbi itu dicetuskannya kan di Munas ya teman-teman, di Munas 3 JHMBI. Jadi kan tadi udah dijelaskan ya tadi JHMBI yang sudah dijelaskan Mbak Dinda tadi. Nah, di Munas 3 itu didiskusikan nih, aduh namanya kayaknya masih kurang cocok ya. Jadi kita ganti coba dengan nama yang lebih menggambarkan biologi, menggambarkan kekeluargaan, karena kita kan di sini nggak hanya berharapnya ya teman-teman nggak hanya pintar akan akademik, di belajar biologi itu nggak hanya ingin pintar akademik juga, tapi kita juga ingin nih kekeluargaan kita, walaupun kita nanti akan berada di jalan masing-masing, kita tetap paham nih soal kekeluargaan kita tetap ingat soal kekeluargaan kita kayak gitu teman-teman. Nah terus coba Kak di next lagi. Nah jadi nanti itu di Munas 3 ini, di JHMB ini dilaksanakannya tahun 2005 ya teman-teman. Nah tahun 2005 itu tuh kita tuh langsung mencetuskan gitu loh, langsung kayak oke, berarti nama kita bukan JHMBI lagi, tapi kita namanya Ika Himbi. Jadi lahirnya Ika Himbi itu tahun 2005 kayak gitu. Dan itu kita istilahnya merayakannya itu pada tanggal 7 Desember tahun 2005. Nah teman-teman nih siapa nih yang kelahirannya 7 Desember sama kayak Ika Himbi? Ayo, jadi jangan-jangan, tapi kayaknya nggak ada ya? Nggak ada yang 2005. 7 Desembernya ada, tapi nggak ada yang tahunnya 2005. Kalau ada tahun 2005 berarti keren banget ya. Dari SD sampai SMA itu akselerasi terus. Oke, jadi intinya kalau misalnya kita tanya lahirnya Ika Himbi itu kapan ya, berarti 7 Desember tahun 2005. Tapi sebenarnya adanya Ika Himbi itu sudah sejak lama. Ya benar, dari 93. Coba next Kak. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya-tanya sebenarnya wilayah kerja itu apa sih? Tadi kok ada Jawa 2, wilayah 4. Nah, mungkin dari gambar ini sudah bisa menjadi gambaran buat kalian apa sih wilayah kerja. Nah, ada banyak wilayah kerja nih. Ada Wilkar pertama. Ada 11 wilayah kerja ya Kak ya? Ada 11 wilayah kerja. Dan gitu. kalau teman-teman tahu, maksudnya pengen tahu sebenarnya kita wilayah kerja berapa sih Kak? Kayak gitu. Jadi kita tuh termasuk wilayah kerja 4, Jawa 2. Teman-teman ini bisa di zoom kan ya. Nah, itu bisa dilihat nih wilayah kerja 4 Jawa 2. Kita tuh ada di sekitar sini nih, ada di tengah-tengah kayak gitu. Dan kenapa kita Jawa 2? Karena kan Pulau Jawa tuh ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, terus ada Jawa Timur, ada Jawa. Nah, kita ada Jawa 2 karena kalau Jawa Barat dan teman-temannya itu masuknya ke Jawa 1 wilayah kerja 3, wilayah kerja 3 gitu. Ya, benar. Nah, tapi kita udah beda nih sama teman-teman kita yang kayak bukannya Jawa Tengah sama Jawa Timur tuh berdekatan ya Kak. Nah, kalau Jawa Tengah sama Jawa Timur tuh udah bukan wilayah kerja 4 lagi kayak gitu. Maksudnya wilayah kerja 5 masuknya kayak gitu, kayak Surabaya, terus nanti Banyuwangi kayak gitu. Jadi mereka masuknya wilayah kerja 5. Kita tuh teman-temannya sama Magelang, Semarang. Iya, benar. Padahal Semarang dekat sama Surabaya ya, lumayan ya. Oke. Boleh dilanjut Kak. Lanjut Kak. Sih agak delay sedikit. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya nih, sebenarnya ada apa aja sih Kak pengurusannya? Pengurusannya itu dibagi jadi 2. Jadi ada badan pengurus pusat, ada badan pengurus wilayah. Nah, kalau misalnya kita itu menjadi anggota di pengurus wilayah, tapi kita ya juga anggota di pengurusan pusat kayak gitu. Cuman kita lebih memiliki kerja gitu loh. Fungsi kita itu ada di pengurus wilayah kayak gitu. Nah, koor wilayah kita ini dari Untidar, namanya Mas Yoga. Iya, benar banget. Jadi Mas Yoga ini sebagai koor wilayah kita, koor wilayah tadi wilayah berapa teman-teman? Wilayah 4, wilayah kerja 4-nya. Jadi untuk istilahnya yang mengkoordinir kita badan pengurus hariannya itu ya Mas Yoga itu kayak gitu. Dan jadi kalau ada apa-apa ya, pasti ke Mas Yoga dulu. Nanti Mas Yoga akan menyampaikan ke pusat. Benar banget. Oke, bisa langsung di next Kak. Ini lengkapnya lagi nih, ada nama-nama pengurusnya nih. Kalau teman-teman kepo nih soal nah, ada salah satu teman kita, teman-teman dari teman tuh yang
Terus ada Mas Rizky Fauzi, nah Iya. beliau itu sebagai bironya Danus, jadi pengurusan unit. Nah itu IAIN Kudus yang pegang soal unit. Kalau Benar. UNY nggak ada. Kita ya udahlah ya. Kita tim hore aja. Kita tim hore di sini. Kita tidak jadi pengurus inti gitu, inti tahun ini. Jadi serunya itu ya teman-teman ya, kita tuh bisa ketemu nih teman-teman sama Benar. banyak universitas gitu kan. Maksudnya kita bisa istilahnya studi banding gratis Benar. gitu ya. Maksudnya dapat ilmu gratis kayak gitu. Dan kita tuh istilahnya apa ya? Nggak ada yang kayak satu pengurusan tuh satu univ atau cuma 2 univ kayak gitu. Pasti beruniv-univ teman-teman. Jadi benar. Dan kalau misalnya teman-teman nih, misalnya nih kalau di UNY ya, di Himabi UNY itu kalau mau jadi BPH nih harus masuk ke pengurus Himabio dulu. Tapi entah kalau misalnya dari IAIN Kudus kayak gimana ya, tapi kalau dari tradisi kita memang harus masuk ke pengurusan dulu. Nah mungkin teman-teman bisa nih kalau aduh Kak aku mau masuk BPW Badan Pengurus Wilayah nih, oke aku harus masuk ke pengurusan Hima dulu. Nah itu caranya, maksudnya kita harus belajar di lingkup kecil dulu, pahami dulu kulturnya, baru deh nanti bisa tuh berjenjang lagi ke BPW kayak gitu. Karena lebih sulit ya teman-teman berkoordinasi dengan yang lebih luas kayak gitu, karena kita iya benar, karena kita itu apa ya istilahnya banyak banget ya teman-teman, universitas tuh nggak hanya 1-2 ya, apalagi wilayah kerja 4 tadi Jogja sama Jawa Tengah. Jadi kita tuh punya banyak banget universitas. Jadi kalau semisal nih teman-teman aduh aku pengen punya banyak link nih Kak di universitas ini bisa tuh ikut BPW kayak gitu. Terus coba next lagi Kak. Nah terus kita punya Korda juga teman-teman. Nah, jadi di BPW Wilayah Kerja 4 Jawa 2 ini kita punya 4 Korda ya teman-teman. Ada yang dari Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Purwokerto. Nah, untuk yang Semarang itu ada Mas Rizky Ramayanti, itu dari UGRIS. Terus habis itu yang di Solo itu ada Muhammad Rahardian Adila Haki, itu dari UNS. Terus Yogyakarta itu ada Malik Nur Ihsan dari UAD. Terus Purwokerto itu ada Safa Ngatul Aji dari Unsud kayak gitu. Jadi kita di sini nggak hanya, mungkin teman-teman tuh kayak aduh kok banyak yang bagus-bagus ya Kak ininya universitasnya yang ikut kayak gitu. Enggak teman-teman, jadi kita semua di sini itu pasti dari universitas manapun yang masuk wilayah kerja 4 Jawa 2 pasti bisa jadi BPW kayak gitu. Entah itu nanti universitas negeri, universitas swasta, semua universitas tuh bagus ya teman-teman, tinggal dari kitanya sendiri, dari manusianya sendiri nih yang mau nggak sih kita belajar, kita kerja, kita sama-sama ngangkat istilahnya ilmu kita untuk kebaikan orang-orang lain kayak gitu. Dan kalau misal teman-teman tuh aku yakin sih teman-teman masih ada yang kayak aduh aku kenapa sih masuk ke sini, aduh aku kenapa sih masuk ke sini. Tapi ingat ya teman-teman, semua orang tuh kan udah punya rezekinya masing-masing ya. Jadi tetap istilahnya tetap disyukurin, dan pasti harus yakin sama diri sendiri bahwa ini tuh bakal berguna banget nih ilmunya untuk masa depan kita nanti. Dan ingat ya, kalau misal ada nggak sih pernah dengar nggak sih kata-kata yang kayak bilang kita tuh udah berdiri di daratan ini, berarti kita harus junjung langit yang ada di daratan itu. Jadi teman-teman harus bangga masuk biologi, harus bangga masuk IAIN Kudus kayak gitu. Jadi jangan pernah kayak minder, aduh dia univnya lebih bagus, aduh jurusannya lebih bagus, pasti lebih pintar. Enggak sama sekali, karena setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin sekarang kamu masih biologi masih kayak gini, tapi nggak tahu nih esok sama minggu depan sama sebulan kemudian, tahun kemudian kayak gitu kita bakal jadi apa kayak gitu dengan ilmu biologi kayak gitu. Jadi teman-teman harus bangga kayak gitu ya. Oke, coba next lagi Kak. Next lagi Kak. Nah ini jadi di sini juga ada koordinator dari BPW. Nah BPW itu coba skip, balik lagi Kak, balik lagi. Jadi di BPW itu kita punya ada istilahnya 4 divisi ya Kak, atau 4 bidang kayak gitu. Jadi kita tuh punya divisi PSDM itu koordinatornya dari UIN Suka. Jadi di sini ada Mas Rashid, terus habis itu ada PM itu pengabdian masyarakat teman-teman. Nah pengabdian masyarakat ini mungkin teman-teman pahamnya kegiatannya soal kayak Aksos atau Bina Desa. Nah itu, dan itu koornya dari UGRIS, Mas Alim namanya. Nah itu kebetulan saya sendiri itu dari PM pengabdian masyarakat, dan tadi Mbak Dinda yang masih ada di sana itu dari PSDM. Kalau PSDM itu kayak istilahnya kaderisasinya gitulah teman-teman. Nah terus habis itu ada HI itu dari UIN. Nah dia itu namanya Mbak Dinda kayak gitu. Nah ini kayak lebih ke ini ya teman-teman, kayak ke media yang suka desain mungkin, atau yang hobi buat videografi. Nah itu maksudnya ke HI teman-teman. Terus habis itu yang terakhir ada namanya Diklit. Nah Diklit ini itu istilahnya kayak keilmuannya gitu teman-teman, dari IKHIMBI itu. Jadi kalau misalnya mau ada seminar tentang keilmuan, seminar kayak mungkin teman-teman tahu ya, ada pamfletnya tentang COVID-19 dari BPW IKHIMBI, itu ada itu istilahnya yang rancang dari awal itu yaitu dari Diklit kayak gitu, dan koordinatornya itu dari Untidar, yaitu ada Mas Ahmad kayak gitu. Lanjut Kak, next. Teman-teman ini suaranya kedengeran ya? Jelasinnya nggak kecepatan kan atau kecepatan? Nggak apa-apa ya, cepat-cepat aja biar kalian nggak capek kan.
gitu ya. Oke, bisa dilanjut ini untuk alur komunikasi. Nah, tadi kayak yang udah sempat aku singgung bahwa kalau misalnya kita pengen ngobrol lebih lanjut itu nggak bisa yang langsung kayak dari himpunan langsung ke pusat kayak gitu, nggak bisa karena nggak saling kenal kayak gitu. Nah, jadi nanti gimana sih koordinasinya? Ya jadi dari himpunan akan menyampaikan ke wilayah. Nah, setelah itu dari wilayah akan menyampaikan ke pusat. Nah, nanti pusat kalau misalnya udah punya jawaban bakal ngasih lagi ke wilayah begitu seterusnya. Ya, jadi istilahnya kayak misalnya gini ya teman-teman, kayak misalnya kita jadi staff nih. Nah, staff itu nggak bisa tuh langsung kayak bergerak sendiri tuh nggak bisa. Kayak himpunan juga nggak bisa kayak dia harus bergerak sendiri. Nah, perlu adanya namanya koordinasi. Nah, koordinasinya itu kalau dari staff kan harus ke koor. Nah, sama berarti himpunan harus ke wilayah kayak gitu. Nah, wilayah itu nggak bisa kerja sendiri juga karena perlu adanya komunikasi lagi nih sama yang paling pusat. Istilahnya kalau tadi dari koor ya kita ke ketua kayak gitu. Nah, jadi pusatnya itu yang kita udah konfirmasi nih ke pusat, udah kasih tahu bla bla bla, pusat kasih jawaban. Nah, dari wilayah nanti masuk ke himpunan kayak gitu seterusnya. Nggak boleh ada yang terlewati ya Mbak Dinda ya. Jadi tadi Intinya kenapa ya? Mbak Intan udah sebutin bahwa biasanya untuk menjadi pengurus wilayah itu harus jadi pengurus himpunan dulu. Karena ya itu yang tahu seluk-beluknya nanti masalah ya adalah himpunan. Jadi kalau misalnya kalian hanya misalnya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, sekarang udah nggak pulang ya, karena lagi online. Saya kuliah, Zoom, Gimana habis itu Zoom terus habis itu bobo, rebahan, terus habis itu bobo, lihat gitu. YouTube atau lihat apa gitu kan. Kalian tidak akan bisa berkecimpung di dalam wilayah atau jika kalian tidak masuk ke himpunan itu. Dan bagusnya himpunan nih Kak ya, kalau dibandingin sama, ini cuma pengalaman aja ya teman-teman ya, ini sharing aja ya, jadi nggak hanya untuk masalah ikan aja ya. Nah itu maksudnya kalau dibandingin sama apa ya, kayak organisasi lain, himpunan tuh lebih kayak lebih dekat teman-teman sama jurusan, maksudnya sama teman-teman sendiri kan, istilahnya gini ya teman-teman, kayak di logika aja lah. Kita tuh besok kita lulus nih, mau skripsi, kita tuh kan otomatis perlu data ya teman-teman, karena biologi itu basic on data. Nah itu pasti yang bantu, itu nggak mungkin teman-teman dari jurusan lain itu nggak mungkin, pasti yang bantu adalah teman-teman dari jurusannya sendiri kayak gitu. Dan kalau misal teman-teman nih kayak aduh Pak, enak kan kayak kita tuh ikut UKM yang se-univ aja, sefakultas kayak gitu, tapi kita nggak deket nih sama jurusan kita, ya siapa yang mau bantu besok skripsi? Kayak kita logika aja lah ya, kayak realistisnya aja kayak gitu. Jadi enaknya masuk himpunan tuh kayak gitu, jadi kayak kita soft skill-nya dapat, leadership-nya dapat, kayak public speaking-nya juga pasti dapat, terus juga nanti ilmuannya itu pasti dapat, karena masuk himpunan tuh nggak mungkin kita cuma organisasi doang, bahasnya mesti tentang ilmu biologi juga kayak gitu, nggak hanya biologi sih tapi lebih luas lagi kayak gitu, ilmu terapan biologi. Terus habis itu sama ya itu tadi kayak nanti misal kita butuh apa-apa nih ya tinggal bilang aja gitu, karena kita udah dekat kayak gitu. Kalau udah saling dekat kan lebih enak ya. Jadi kalian jangan terfokus nih masuk himpunan karena pengen masuk IKHIMBI, nggak boleh gitu. Kalian harus bisa benar dulu di himpunan kalian. Jadi nanti ketika kalian di IKHIMBI kalian nggak akan malu-maluin himpunan kalian, karena yang dibawa adalah nama dari himpunan kalian. Dan udah pasti udah tahu seluk-beluknya lah ya. Jadi kalau misalnya di BPW itu kan mesti ditanyain nih kayak gimana misalnya Mbak Dinda UNY kayak gitu. Nah otomatis kan kita harus tahu kan kondisi himpunan kita kayak gimana, Mbak Intan gimana, atau siapa gitu gimana dari UAD kayak gitu ya. Jadi teman-teman ini kan masih pada maba, pasti kepikirannya kayak nggak mau nanti nilainya jelek. Saya lah percuma ketika nanti kalian nanya A semua tapi kalian tidak ada pengalaman organisasi atau pengalaman berkepanitiaan kayak gitu, karena nanti yang dilihat adalah bagaimana cara kalian mengembangkan soft skill kalian, bukan hanya mengembangkan nilai kalian. Jadi buat teman-teman maba jangan pernah takut untuk pengen ikutan organisasi, itu apapun itu, mau organisasi misalnya studi klub misalnya yang ada di Kudus, ya ikutin aja, nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau masuk himpunan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang teman-teman udah punya bakat nih dari OSIS gitu ya, pengen masuk lima ya silakan kayak gitu. Jangan sampai bakat kalian ini kuliah hanya karena tugas, hanya karena apa, hanya karena daring kalian jadi nggak mau capek, nggak mau malas kayak gitu. Kalian harus tetap belajar berorientasi. Dan salah satunya di BPW IKHIMBI, dan salah satu caranya adalah masuk himpunan IAIN Kudus. Jadi kalian nanti kalau masuk himpunan IAIN Kudus harus banget masuk ke BPW ya, biar ketemu sama kita. Benar. Ayo Kak, next Kak. Oke, ini merupakan proker-proker kita ya. Ini cuma diambil dari tahun lalu, karena kan kita udah nggak bisa ya tahun ini, nggak bisa jalan-jalan gitu. Tadinya mah pengen jalan-jalan, kita pengen jalan-jalan sana sini sana, tapi apalah daya tidak boleh daripada kita ditangkap. Dan kita diam aja di rumah gitu kan. Nah ini proyek kita beberapa yang pernah dilaksanakan tahun lalu ini Kak, ini tahun lalu koordinasi tahun lalu sebelum ini di Gajah Mada, ini berarti 2 tahun yang lalu sebelum kepengurusan sekarang gitu. Nah untuk rakorwil kemarin itu tuh dilaksanakan di Untidar. Nah itu juga kenapa ketua koor wilayahnya sekarang dari Untidar, itu karena salah satunya ya pelaksanaan gitu. Dan ini ya Kak ya, kalau misalnya tuh anak satu nggak di BPW ya, itu didanai ya teman-teman pastinya, karena di fakultas tuh punya namanya dana delegasi teman-teman, dan pasti akan dikasih jajan. Benar, jadi kayak istilahnya jalan-jalan iya, dapat ilmu gratis iya, dibiayai iya, siapa yang nggak mau ya? Aku kasih tahu nih rahasia ya, bahwa kalau menjadi BPW itu nggak bisa semua pengurus himpunan. Pasti yang dipilih cuma orang-orang tertentu aja yang kayak yang istilah ini bagus nih untuk ditunjukkan, karena memang jadi BPW itu istilahnya jadi gambaran dari wilayah tersebut. Kayak ini dia aktif, ini bagus nih public speaking-nya, ini bagus nih ininya. Nah itu jadi kayak kita tuh sebagai yang jadi BPW ya, orang-orang terpilih jadi BPW itu jadi kayak gambaran untuk universitas
tugasnya itu kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada acara Troides. Nah, Troides itu dari PSDM-nya IKA Himdi. Nah, fungsinya itu ya kayak gini, berkunjung ke univ-univ untuk menjelaskan tentang IKA Himdi. Biasanya kerja sama sih sama anak HI, kita sama anak Infokom. Tapi karena mungkin karena pandemi ya, jadi tidak bisa bertemu nih sama anak-anak Infokom. Karena anak Infokomnya ada yang di Uinsuka, ada di sini nggak mungkin banget untuk berkumpul di satu titik. Jadi kami wakili kayak gitu. Boleh dilanjut, Kak? Coba lanjut, Kak. Proyek selanjutnya. Oke, proyek selanjutnya itu adalah sosialisasi IKA Himdi ya. Iya. Nah, itu Benar. yang biologi forensik tadi yang laboratori. Itu dari ada di UNY, itu di UNY. Ini tahun lalu. Ini tahun kita ya? Iya benar, ini tahun kita kita. jadi maba kayak gitu. Jadi setiap ini sama kayak waktu ini ya Kak ya, waktu di yang kita tatap muka ini termasuk dari proyeknya IKA Himdi Kak, kayak Sosialisasi gitu. IKA Himdi salah satunya seperti ini. Jadi kalau teman-teman pengen mejeng, ingin terkenal di kampus lain, salah satunya ya ini. Kalian masuk himpunan dulu, terus masuk IKA Himdi. Benar Habis itu banget. bisa dimuncul di mana-mana. Terus, oh ya Kak, ini mau kasih tahu aja sih, ini di biologi games and study laboratory, kita kan ada cowok nih yang mukanya ke samping nih. Itu ketua hima kita Kak sekarang. Dan sekarang itu dia udah jadi juga ya. dia sekarang udah jadi ketua hima bio di jurusan pendidikan biologi FMIPA UNY Dan gitu. salah satunya Kebetulan ya Kak ya. divisinya sekarang kalau di IKA Himdi itu jadi litbang. Iya. Di penelitian dan pengembangan. Bener banget. Selanjutnya ada bioma itu kemarin ini 2 tahun lalu di Uinsuka kayak gitu. Nah, ini tuh kayak semacam apa ya, menyebarkan informasi benar. kumpul-kumpul membahas perihal misalnya keilmuan, tapi itu ilmuwan kalau misalnya ini. Oke, bisa dilanjut ya. Yuk Kak, Boleh next, lanjut, Kak. bisa Di sini ada dilanjut. foto senang-senang. Ada foto senang-senang. Nah, ini ada kubis bakar. Kumpul IKA Himdi Semarang berkarya. Betul. Jadi ini agendanya pasti di Semarang ya, teman-teman. Yang kita solusi. kumpul bareng-bareng kayak gitu. Tapi biasanya ini dilaksanain sama yang memang dekat sama Semarang aja gitu. Jadi nggak kayak Jogja ke Semarang ya gitu. Tapi sebenarnya bisa kalau misalnya waktunya pas juga duitnya juga pas itu kalian bisa. juga gabut bisa banget itu. Benar. Bukan berarti hanya bulan Dan ini kayak istilahnya yang tadi dari udah Mbak kasih tahu ya teman-teman, tadi kan udah kalau kita masuk biologi itu nggak hanya pengen dapet ilmuannya aja akademiknya, tapi kita pengen dapet kekeluargaannya. Sama kayak di IKA Himdi juga sama kayak himpunan, kita tuh juga ini pasti nggak hanya mikirin Ada proker, bondingnya. tapi ada bondingnya juga, ada mikirin kekeluargaan juga. Dan ini selanjutnya adalah ada saya. Saya ternyata ini merupakan penggalangan Next, dana. Kak, coba, Kak. Gitu. Nah, penggalangan dana itu udah dilakuin beberapa kali ya teman-teman, bukan karena kita banyak bencana, tapi ya memang kebetulan aja lagi banyak bencana, gitu. Jadinya kita galang dana. Nah, untuk yang aksi galang dana ini yang tahun 2019 teman-teman. Terus habis itu ada juga penggalangan dana untuk Lombok. Nah, tapi ini dilakuin di daerah Semarang. Nah, kalau yang sebelahnya itu di daerah Jogja. Jadi kita sama-sama galang dana tapi di tempat yang berbeda. Iya. Gitu. Jadi tadi ya teman-teman kita juga melihat persoalan yang ada di luar gitu, maksudnya di luar tentang kebiologian kayak gitu. Benar. Jadi karena misalnya ada bencana ini nih, makanya kita dari biologi, dari IKA Himdi itu tuh juga ingin galang dana, ingin bantu juga kayak gitu. Jadi nggak hanya tentang keilmuan kita membuat seminar, membuat ini, kita bisa juga saling tolong-menolong sama. Malah biasanya bencana itu yang membawa berkah ya kan. Biasanya karena bencana justru malah sering ketemu, malah sering Benar. kumpul, kayak gitu. Dan ini nggak kayak kita istilahnya cuma satu titik ya teman-teman. Jadi kayak mungkin nih bisa dari IAIN Kudus kayak himpunannya mereka dengan bekerja sama dengan IKA Himdi mau menggalang dana kayak gitu. Jadi tuh istilahnya IKA Himdi ini benar-benar bukan kayak terlepas dari himpunan terus kayak atasannya enggak. Jadi kita bisa kayak saudaraan teman-teman, kayak bukan bisa kayak saudara, kita memang saudaraan. Iya, maksudnya kayak saling gandengan tangan gitu loh. Jadi itu saudaraan. Terus habis itu saling sharing kayak aku punya masalah ini nih, aku punya masalah ini nih, nanti kita selesaiin bareng-bareng. Ini masalah biasa sih yang kita ceritakan adalah masalah tentang organisasi, bukan masalah kehidupan. Ya, kalau masalah kehidupan kita lebih ke individu. Nggak usah curhat Ibu, nggak usah curhat yuk. Langsung. Next adalah peringatan Hari Bumi. Jadi kemarin pas peringatan Hari Bumi itu kita juga teman-teman dari Next lagi Kak, ini sudah dijelaskan tadi. Telatnya nggak apa-apa. Gitu, nah ada peringatan Hari Bumi. Nah ini tahun ini tuh belum sempat terlaksana gitu. Karena Jadi, ya kepengurusan pandemi. lalu kayak gitu. Nah ada di daerah Purwokerto, Semarang, Solo dan Jogja. Nah ini aksi peringatan Hari Bumi ini kita nanam sama bersihin pantai kayak gitu. Pokoknya kita jaga bumi aja dari sampah-sampah kayak gitu. Nah ini dilaksanainnya waktunya sama tapi di tempat yang berbeda kayak gitu. Dan nggak hanya Hari Bumi aja sih Kak, jadi tuh ada hari-hari yang lain. Ini jadi kayak salah satu proyek kita. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman tanya ini proyeknya IKA Himdi itu apa sih Kak? Random banget kayaknya gitu. Karena kan divisinya juga ada banyak. Banyak, lumayan banyak, tapi banyaknya itu tidak memberatkan kepala ya teman-teman. Karena memang kita itu kan istilah tadi kan udah dikasih tahu ya, kita tuh terdiri dari univ-univ kayak gitu, banyak univ lah. Jadi kita tuh bisa nih teman-teman kayak kerjasama sama univ tersebut, kita galang dana, kita sharing bareng kayak gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya, udah masuk IMO masa IKA Himdi? Beda ya teman-teman, kalau IKA Himdi ini lebih pengertian, lebih Paham lah gitu. Karena ini gabungan dari antar univ, bukan lagi antar jadwal kuliah kayak gitu ya teman-teman. Oke, kayaknya ini udah dicukupkan saja ya Mbak sih. Udah terakhir kayaknya. Apa ini udah cukup? Udah cukup ya Mbak, Mas panitia? Atau masih ada sesi pertanyaan atau bagaimana? Jawab gimana teman panitia?
Ambil berpikir di masa yang tapi akhir langkah saya sucikan hati demi kelahiran burung jatuh juga pada hidup pada kehidupan cakrawala bukan samudra selagi lautan ketika memakan jawab lestarikan alam raya satu kate karena saya satu kate karena satu cinta bukan bumi Indonesia mahasiswa biologi Indonesia yang terbakar rasa pencipta mahasiswa biologi Indonesia yang terbakar rasa pencipta tanggung jawab lestarikan alam raya satukan tekad satu cinta satukan bendera satu cinta membangun Indonesia membangun bumi Indonesia mahasiswa biologi Indonesia adil berpikir ikhlas berkarya. Terima kasih kepada Intan yang telah menyampaikan materi tentang IKHIMBI dan semoga kita dapat mengambil ilmu dan pengalamannya dari Kakak Dinda dan Kakak Intan. Terima kasih banyak Kakak. Sama-sama. Kesimpulannya yaitu IKHIMBI adalah sebagai wadah kerjasama lintas kampus mahasiswa biologi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi mahasiswa dan berperan aktif terhadap eksplorasi sumber daya alam dan konservasi lingkungan dalam rangka mewujudkan tridharma perguruan tinggi. Fungsi dari IKHIMBI tersebut adalah yang pertama yaitu wadah pengembangan ilmu pengetahuan dan profesionalisme dan yang terakhir yaitu wadah koordinasi kegiatan kemahasiswaan biologi seluruh Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Alif Maulana Wahid. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا سيدنا مولانا محمد وسلم وبارك تبارك وتعالى على سيدنا أشرف الرسل أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها بشر الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا ومباركا اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإله الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. على الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Muhammad Alif Maulana Wahid, kami ucapkan terima kasih.
sebelum acaranya ditutup untuk semua peserta virtual Minecraft virtual Karaban ini, mohon untuk menyalakan semua kameranya karena akan diambil untuk sesi foto bersama.